Oke, selamat datang di Presentation One Take yang ke-32. Di sini gue mau ceritain pengalaman gue gambar dari 2010 sampai ya hari ini ya. Pas baru kami ini Februari 2025 ya. Nah, oke. Gue mulai gambar sebenarnya bukan dari 2010 banget ya, dari 2005 ya. 2005. Dari gue kelas 5 SD ya. Itu masih belajar dari buku cetak, buku tulis, tapi gue nggak ada dokumentasinya ya, karena kamera pada saat itu masih susah gitu. Buku tulis bahasa Indonesia, ada kartunnya, gue coba contoh gitu kan. Terus Dragon Ball 2006, kelas 6 SD itu, hmm, gue contoh, ya ini ya gambar, gambar begini nih, apa, terus nanti rambutnya gini, gitu ya. Apa Dragon Ball, Conan itu pada zaman gue itu terbaik lah orang bisa gambar Conan sama Goku tuh ya gitu. Nah terus skip 2008 gue ketemu temen sebangku di kelas 2 SMP itu gue tanya, eh gimana sih caranya bikin sketsa? Terus itu temen yang gue jago gambar yang gue udah kenal dari kelas 1 SD kayaknya. Terus itu pertanyaan pertama gue pas sebangku sama dia, terus dia ajarin gitu. Tapi sekarang sih dia kayaknya udah nggak gambar ya, kerja masih bisa gambar cuma stuck di skill SMA-nya lah. Iya, skillnya ya, karena dia nggak pernah latihan kan gitu. Terus masuk 2010 ke kelas 1 SMA, ini gambar digital pertama gue masih pakai mouse sama scan sama printer gitu ya. Jadi koko gue punya laptop buat kuliah kan gitu. Dia baru masuk kuliah gitu. Terus ya ini gue pakai laptop dia, pakai mouse, tanpa tahu apa-apa, internet di rumah juga belum ada gitu ya. Ya udah, coba gini. Jadi ini dulu pikiran gue, kalau gue punya komputer di rumah, gue bakal warnain pakai pen bucket, klik gitu. Dan inilah hasilnya ya, gitu ya. Jadi gue bikin di kertas, gue scan, terus gue ini, nah gue lihat kan ini kertas, ini pensil gitu ya. Nah, terus masuk setahun kemudian nih gue gambar-gambar terus, gambar di apa pensil, tapi gue nggak pernah nyontoh ya. Nyontoh ada cuma jarang. Padahal pas nyontoh tuh hasilnya jadi bagus banget gitu. Jadi semua ngide-ngide aja gitu ya. Nah, warnain. Jadi setahun pertama nih nggak ada perkembangan berarti ya. Gitu. Terus masuk ke tahun berikutnya 2012, ini gue udah kelas 3 SMA. Ini udah kenal tablet ya gitu. Ini udah bisa pakai pen tablet cuma nggak ngerti caranya. Padahal mah nggak ngerti cari aja gitu. Cuma pada saat itu internet tuh nggak semudah sekarang loh gitu ya. Tutorial juga dulu cuma Mark Riley gitu. How to draw manga gitu ya. Terus masuk di ini gue cringe banget anjir. Masuk di apa? eh 2012 ini. Ini tapi gue dulu pada saat ini jadi tuh gue bangga ya, gue print di rumah terus gue tempel di dinding rumah gue gitu. Gitu sampai banyak gitu quality kayak gini gitu ya. Ya cuma lagi-lagi waktu itu mentalnya nggak pernah belajar fundamental, denger fundamentalnya nggak pernah gitu. Terus source material semua dari how to draw manga ini dari YouTube Mark Lee. Kalau dari Indonesia tuh Tatsumaki, Tatsumaki. Dulu belajar dari how to draw manga Tatsumaki. Terus masuk 2013 ini buat ikut ikut apa nih gue lupa ya gitu. Pokoknya dulu yang gue idolain tuh namanya Silin, Silin, Silin kayak nama snack ya gitu. Gitu ini yang gue idolain gitu. Terus coba bikin, dan nggak ngerti perspektif, nggak ngerti fundamental apa, pokoknya coba bikin seininya aja ya seperti like a newbie ya. Jadi ini 4 tahun pertama gue atau 3 tahun pertama gue nih, ya perkembangannya baru kerasa nih pas tahun ketiga ya gitu. Nah ini masuk tahun keempat, ini bikin masuk ke digital, mulai coba-coba painting. Tapi painting-painting males lah ya, tuh kayak gini tuh. Stroke-nya geblek gitu. Painting-painting ini commission gitu ya. Dan ini adalah artwork yang gue tunjukin hari pertama gue masuk course gitu. Nah, terus course selesai nih 2014 gue ikut course offline ya, gambar, ilustrasi gitu. Terus masuk 2015 ini gue ikut, bukan ikut, belajar dari Patreon Sakimi-chan. Dulu gue obses banget jadi Sakimi-chan, tapi nggak pernah punya jalur yang benar untuk menjadi Sakimi-chan bener gitu loh, gitu ya. Cuma ini lu bisa lihat
jamnya lumayan kan ya. Ini gara-gara gue ikut course juga, gue dapat banyak pengetahuan baru lah ya tentang apa macam-macam lah gitu ya. 2015 terus masuk 2012 tuh Sakimichan, gue studi ini ya, studi gambar-gambar Sakimichan tahun-tahun segitu, gue contoh persis terus gue coba breakdown gitu. Nah ini hasilnya lumayan lah jam ya gitu, sekalipun masih masih malesnya kerasa gitu ya. Padahal mah di render full jadi bagus ini gitu. Ini 2016 masuk ke masa-masa ngide lagi ya, pengen bikin IP gitu, jadi gue bikin like novel gue sendiri gitu. Gue di sini tahun gue belajar nulis juga. Terus inilah salah satu ilustrasinya. Jadi gue pengen nulis terus nanti ada ilustrasi animenya gitu. Cuma ilustrasinya sebuluk ini gitu ya. Cuma lu bisa lihat 6 tahun gue udah lumayan lah ya dari sini ke sini gitu. Nah ini masuk 2017, ini zaman Mobile Legends terkenalnya ya, masih tahun pertama Mobile Legends, terus gue masuk di ininya, terus ya ini gue improve banget sih gitu ya. Karena ini adalah masa dimana oh gue bisa like-nya banyak banget ya, kayak baru posting tuh langsung notif Instagram langsung cepet gitu. Karena satu posting tuh bisa 3.000 sampai 6.000 like lah gitu. Lu bisa cek aja di IG gue ini kayaknya 6.000 like ada deh gitu ya. Itu gede banget buat gue ya. Dan itu nggak pernah terjadi lagi. Jadi 2017 tuh dari latihan-latihan, dari galau, dari coba-coba praktis macam-macam terus akhirnya nah kayak gini. Coba lagi-lagi ini juga fundamental nggak pernah belajar gitu ya. Jadinya semuanya ngide-ngide aja. Pokoknya ini tuh masa dimana gue ada referensi, gue translate referensi itu jadi gambar gue. Kayak gitu. Ya. Terus ini 2018 ini sering ini banyak yang ngasih tau gue, bang gambar lu dibajak bang, gambar lu jadiin casing handphone bang, gambar lu ini gitu. Jadi ini kayak kayak banyak yang suka gitu ya sama gambar ini gitu karena emang bagus juga sih gitu. Terus tapi ini sama ya, intinya adalah gue cari referensi di Pinterest posenya. Terus gue coba translate ini jadi gambar apa karakter Mobile Legends. Dulu gue masih tracing ya, tracing pose gitu. Terus gue ganti karakternya gitu ya. Nah, kayak gitu. Habis itu gua ya udah ngide-ngide apalah, tambahin Hayabusa di sini, tambahin apa gini pokoknya ada storytellingnya dan ini salah satu yang bagus gitu ya. Terus 2019 ini gua akhirnya kerja jadi guru gambar gitu. Jadi guru gambar terus ini gua fokus ke commission. Ini all out tapi all out tanpa understanding lagi gitu ya. Jadi masih kocak gitu hasilnya ya. Kalau ini sekarang gue kritik mah udah gue bacotin banyak gitu ya. Cuma ya udahlah, ini proses gitu ya. Terus ini 2020 ini masa dimana ini gue ikut kontes kontes apa ya kontes game gitu ya kontes game kecil-kecilan sih. Gue menang juara 3 kayaknya ya. Nah kayak gini. Nah ini gue udah ngerti perspektif kan, gue udah ngerti ini. Cuma ini tuh masih masa transisi. Apakah gue ke cel shading aja ya gitu. Nah ini kan masih masih sosokan painting tuh ya. Oh, painting gue kan mulai dari 2016 nih. Bahkan 2015 ya. Gitu. Pokoknya pengen painting karena malas lain artian gitu. Nah ini 2020 COVID kan, gue belajar sendiri. Nah itulah gue baru ketemu yang namanya basic form dari 2020. Jadi gue telat banget ngerti ini. Cuma sekalipun gue telat, pas gue ngerti konsep ini ya ternyata nggak susah-susah amat gitu. Karena gue udah gambar 10 tahun gitu. Terus masuk 2021 ini kan zaman Genshin 2020 juga ya. 2021 gue pengen bikin fan art Genshin semua karakternya gitu. Tapi baru sampai 7 udah bosen, udah capek gitu. Gitu ya. Terus ya ini terus juga nggak bikin all out gitu ya. Jadi kayak cuma project-project tapi nggak ada latihannya, nggak ada matriksnya. Gue belum ngerti konsep goal seperti hari ini kan gitu. Jadi cuma bikin satu akhirnya tenaganya habis gitu. Nah 2022 ini masa galau gue juga karena tapi setiap galau tuh malah bagus ya, malah jadi improve gitu ya. Nah ini adalah transisi dimana dari gua sosokan painting gini, akhirnya gue berdamai, gue pengennya jadi cel shading setengah painting gini lah ya gitu. Dan ini masih artwork yang gue banggakan sampai sekarang gitu. Ini sebenarnya masih sama prinsipnya kayak yang ini ya. Ada referensi, gue contoh terus gue ganti gitu. Masih sama kayak gitu. Di sini juga masih sama juga. Ini Ahida ini postingan IG terakhir gue untuk waktu yang lama ya gitu.
Terus 2003 setelah ini gua mostly udah nggak hampir nggak pernah latihan, semuanya komis 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 aja. Sampai 2024 juga komis 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 aja. Nah baru masuk 2025 ini gue baru mulai. Oke, gimana kalau gue punya goals, gue punya ukuran dan gue punya strategi yang tepat. Apa yang terjadi dan nah, ini sih sayangnya belum selesai ya gitu. Coba ya ini kayaknya bakal bagus ya gitu. Jadinya inilah yang dijadiin buat 2000. Karena ini gue rekamnya Februari juga ya, jadi belum ada artwork yang banyak juga gitu. Terus ya kayak gitu. Jadi perjalanan gue pribadi gitu guys ya. Jadi nggak ada tuh yang langsung bisa gambar gitu ya. Nggak ada tuh yang langsung langsung jago. Nah, tapi dari gue bikin ini gue pengen ngasih tau aja bahwa kalau lu udah dikasih tahu jalannya yang apa jangan ikutin salah gue langsung belajar yang bener aja. Lu tuh bisa sampai sampai titik 2025 gue ini mungkin dalam 3 tahun cukup ya gitu. Kayak gue tuh bisa dibalap dalam 3 tahun aja gitu. Tapi kalau belajarnya bener ya. Nah sekarang untuk summarize belajar bener itu gimana? Pertama, fundamental langsung gitu ya. Fundamental langsung belajar gitu. Cuma sayangnya kalau lu bocah-bocah belum belum tahu gambar nih lu pengen jadiin karir atau enggak, biasanya tuh males belajar fundamental karena susah bos gitu. Susah, bosen, ngantuk gitu. Cuma kalau kalau gue bisa ulang lagi, gue bakal belajar fundamental secepatnya gitu. Habis fundamental gue bakal belajar nyontoh breakdown. Nyontoh tapi bukan copy ya, nyontoh breakdown sebanyak-banyaknya gitu. Karena kan ini kan gue baru bagus ketika nyontoh breakdown itu kan ya. Jadi satu pose, satu referensi desain, terus gue gabungin gitu. Nyontoh breakdown sebanyak-banyaknya. Habis itu punya idola atau artistic goal. Gitu. Lu tahu lu mau jadi sebagus siapa gitu. Artistic goal. Nah, udah habis itu ini di cycle aja gitu. Tujuan lu ada, terus untuk mencapai tujuannya lu dibantu sama fundamental yang kuat, sama bisa nge-translate informasi yaitu nyontoh dengan breakdown ya gitu. Udah ini diputer-puter aja sampai kok sampai 3 tahun aja udah mungkin udah kekejar gue gitu. Lu nggak perlu 16 tahun kayak gue gini atau 15 tahun kayak gue gini, nggak perlu gitu. Gitu. Kalau lu punya jalan yang benar. Cuma karena gue ininya lama ya, ya gue punya pengalaman lebih banyak. Gue tahu gitu lah ya, apa ya, orang tua lah ya, asam garam gitu ya. Jadinya ya tetap aja gue punya advantage gue sendiri karena gue udah lama gitu. Cuma kalau gue simpulin gimana sih biar cepet cepet sampai gitu ya. Ya ini sih fundamental kuati, terus banyak observasi. Oh ini observasi namanya, observe, banyak observe, terus punya tujuan yang jelas gitu. Terus habis itu udah latihan 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 gitu. Latihan latihan. Cuma orang kan faktornya banyak ya. Ada yang butuh cari duit, ada yang sekolahnya sibuk, ada yang nggak punya waktu gitu. Jadi ya udahlah, ini mah atur-atur aja. Tinggal semuanya tuh balik lagi. Seberapa mau sih gambar lu bagus gitu. Seberapa mau lu bikin gambar tuh jadi karir lu gitu. Udah kayak gitu. Jadi sebenarnya empat ini tuh udah kekejar gue 3 tahun dari lu nol ya, dari 3 tahun. Cuma siapa orang apa anak sekolah yang punya mental kayak gini ya? Kalau kalau ada juga paling 1 dari 10 juta ya gitu. Jadinya eh ya begitulah ya. Bisa bisa kekejar gue dalam 3 tahun aja gitu. Tapi 3 tahun yang kerja keras dan bener ya gitu. eh Udah gitu aja deh sharing gua untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.